Dulu kasar Pak, Arapula. Memang Arapula ibu. Kemudian kasar ibu. Ibu kasar Arapula. Ibu udah dikasih. Belum, sekolah masih kan. Air aku udah. Air mau udah. Ini aja dia apa di gang sini. Masih di dalam buka nggak? Di dalam buka. Keluar udah semua udah keluar aja udah tinggal jalaninya setelah misalnya mulai jalan sekarang apa aja aku sawah itu bening waktu itu aku bening Salah, dan padahal bukan tetap aja Pak Haji. Ya,
Sebelumnya mungkin bisa merapat aja kali Pak ya. Habis ke depan aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga insyaallah kita hari ini masih Allah berikan kekuatan untuk berpuasa, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Dan alhamdulillah dengan nikmat itu juga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah dalam rangka Thalabul ilm, menuntut ilmu yang dilanjutkan dengan iftar jama'i atau buka puasa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dijadikan pahala yang berlipat ganda serta sekaligus menjadi salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang setia dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya serta mempelajari sunnah-sunnah itu hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu serta para hadirin sekalian yang berbahagia, sore hari ini saya melihat nampak di wajah bapak-bapak sekalian kegembiraan, kebahagiaan. Pasti hatinya sedang gembira. Benar nggak Pak? Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan berbuka. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lis-shaimi farhatan. Ini sebuah hadis qudsi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi dua kebahagiaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan kita hari ini berpuasa, maka kita memiliki dan merasakan dua kebahagiaan ini. Yang pertama kebahagiaan di dunia.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika berbukanya. Ini di dunia nih. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah bahagia ketika bertemu dengan Rabb-nya. Kapan, Pak? Di surga kelak. Jadi kebahagiaan pertama hari ini insya Allah kita rasakan, kita dapatkan. Bahagia karena sebentar lagi kita akan apa? Berbuka puasa. Kenapa orang puasa bahagia ketika dia mau berbuka? Kenapa, Pak? Karena sifat manusia itu cenderung kepada syahwat. Makan, minum, dan berhubungan antara suami dan istri ini termasuk ke dalam kategori apa? Syahwat. Yang mana ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika siang hari, ketika kita sedang berpuasa. Jadi kecenderungan itu dilarang tuh, ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kepinginan kita makan, kalau siang tidak boleh dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal nafsu kita pengen apa? Pengen makan. Yang pengen minum tidak boleh siang hari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa. Suami istri, bapak-bapak, kalau siang tidak boleh berhubungan apa, Pak? Berhubungan badan. Padahal berhubungan badan itu bagian dari apa? Syahwat. Jadi kecenderungan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibolehkan lagi ketika azan maghrib berkumandang. Yang enggak boleh makan, boleh makan lagi. Kapan? Ketika azan maghrib berkumandang. Yang enggak boleh minum, boleh minum lagi. Kapan? Ketika azan maghrib berkumandang. Yang tidak boleh berhubungan, boleh berhubungan lagi. Kapan? Ketika habis tarawih. Jangan pas azan maghrib, Pak, ya, malaman dikit. Jadi kegembiraan itu nampak ketika syahwat kita diperbolehkan lagi untuk makan, minum, dan berhubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu menjelang berbuka, bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, nampak wajahnya itu menunjukkan wajah yang berbahagia, berseri-seri, senang. Karena memang ini yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Lebih daripada itu, kegembiraan kita yang paling besar adalah bahwasanya pada hari ini kita sudah belajar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya takwa? Menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, seharian ini kita bisa mengerjakan itu. Kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Menahan daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Melaksanakan perintah puasa. Dan kita hari ini bisa meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan dan minum pada siang hari di bulan puasa. Ini adalah jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melewati ini dalam hari ini. Itulah kegembiraan yang hakiki sebenarnya. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh siapa? Orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang tidak berpuasa di luar sana bisa merasakan nggak, Pak? Tidak bisa.
mau buka atau enggak, ya dia mah tetap aja perasaannya begitu-begitu aja. Mau azan maghrib atau enggak ada perasaan gembira, enggak ada. Tapi kalau kita merasakan kegembiraan itu, ibaratnya kita punya barang yang kita cintai, Pak, yang kita sayangi. Apa barang yang Bapak cintai? HP? Dompet? Bapak kehilangan dompet misalnya. Dompet kita cintai. Kenapa? Karena di dalamnya ada kartu-kartu yang penting. Tiba-tiba hilang. Hilang, dicari-cari, nggak ketemu. Ketiduranlah Bapak. Ketika bangun, tahu-tahu dompetnya udah ada di sampingnya. Padahal dompetnya dompet yang sama atau dompet yang beda? Dompet yang sama. Kenapa kegembiraannya lebih? Karena sempat hilang itu dompetnya. Betul nggak Pak? Bapak kalau kehilangan dompet, dicari-cari nggak ketemu, pasrah sudah. Sampai sempet-sempetnya tidur, bangun tidur tiba-tiba dompetnya ada di samping Bapak. Senang apa enggak? Senangnya melebihi daripada yang awal. Bapak padahal awal juga punya itu dompet. Tapi yang kedua itu kebahagiaannya lebih. Kenapa? Karena sempat hilang. Apalagi Pak, barang yang Bapak sayangi, Bapak cintai apa? Istri. Istri. Sekarang mungkin sayangnya biasa aja. Coba kalau istrinya hilang sehari aja. Ketika ketemu Pak, pasti sayangnya akan lebih kepada istri. Benar nggak? Begitu juga ibu-ibu yang di belakang. Makanya kalau bapak-bapak saya saranin kalau pengen lebih disayang sama ibu-ibu, sama istrinya, hilang dulu aja sehari. Hilang dulu sehari, hilang. Syukur-syukur kalau dicariin. Kalau enggak, qadarullah. Ini udah ngilang, istrinya biasa aja kagak nyariin. Ini sakitnya di sini Pak. Sakit. Udah mau pura-pura hilang, tapi nggak dicariin, dicuekin, sakit hatinya. Ya Allah. Begitulah kebahagiaan orang yang berpuasa. Padahal makanan yang kita akan makan nanti ketika berbuka itu makanan yang sering kita temuin Pak. Apa sih? Bala-bala, lontong. Bapak-bapak sering nggak ketemu sama itu? Air segelas, sering nggak ketemu? Sering. Tapi kenapa ketika azan maghrib melihat air segelas, kebahagiaannya melebihi daripada kita setiap hari melihat air itu? Karena siangnya sempat ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita merasakan kebahagiaan ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Akan tetapi kebahagiaan kita berbuka puasa, jangan sampai kebahagiaan itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, emang ada ya buka puasa tapi ngundang murka Allah? Ada. Bagaimana misalnya Pak? Bapak tahu istilah bukber? Apa itu? Buka? Kayaknya nggak pernah muda nih. Bukber itu buka bersama. Kalau kita nyebutnya iftar jama'i. Anak-anak muda zaman sekarang Pak memprihatinkan. Iftar jama'i, kadang mereka meninggalkan apa? Salat maghrib. Kenapa? Karena mengadakan acara bukbernya di tempat-tempat yang tidak ada tempat untuk sholat. Di kafe-kafe, di mana lagi tuh Pak? Itu kan menjamur tuh ya. Kafe-kafe di dekat kita tuh menjamur tuh Pak. Iya. Bapak sekarang lewat aja tuh Pak. Banyak Pak anak-anak muda. Kalau bapak-bapak jarang.
Ya. Ketika kumandang azan maghrib, Allahu Akbar, buka mereka. Ketika selesai berbuka, ngobrol-ngobrol. Terus sampai kapan? Sampai salat Isya. Lah kapan salatnya? Salatnya enggak penting buat mereka. Kenapa? Karena pertama, tempat mereka berbuka tidak ada untuk tempat salatnya. Yang kedua, mereka bergaul dengan teman-teman yang mungkin juga enggak salat. Ini buka puasa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling aman, Pak, buka puasa itu udah di masjid. Bukber itu ngadain udah di masjid, paling aman. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yang iftar jama'i di masjid dia nggak sholat. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Dia pasti sholat. Masa jamaah yang lain sholat dia masih makan? Malu nggak? Malu. Makanya paling aman iftar jama'i itu di masjid. Bapak-bapak kalau umroh puasa, umroh Ramadan, ada yang pernah nggak Pak? Umroh Ramadan di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, mereka itu apa Pak? Mengadakan buka iftar jama'i. Tapi di pinggir-pinggir jalannya itu nggak ketemu Pak. Di Mekah dan Madinah. Ustadz kata siapa? Kata orang yang pernah umroh Ramadan. Doain biar kita semuanya bisa umroh Ramadan Pak. Jamaah Masjid Nurul Iman semuanya bisa umroh Ramadan. Kalau jamaah umroh Ramadan masjidnya sepi atau? Satu-satu maksudnya ya. Biar kita tahu suasana iftar jama'i di sana. Iftar jama'i di sana itu adalah iftar jama'i yang kita lihat paling menakjubkan. Karena orang-orang itu pada perebut apa? Perebut sedekah. Perebut sedekah gimana? Sedekah menyediakan untuk orang yang berbuka. Ya beda tipis lah sama di Indonesia ya. Di sana berebut sedekah, di sini juga berebut sedekah. Bedanya apa? Kalau di sana Pak, iya orang berlomba-lomba tuh. Katanya kalau kita udah masuk pintu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kita ditarik, diarahkan. Ayo buka tempat saya gitu. Dan mereka merasa sedikit apa nih? Kecewa kalau kita nggak mau berbuka di masjid dia, di tempat dia berbuka, di setan tempat dia menyediakan makanan. Gitu. Jadi saling berebut. Dan ini kita bisa temui di mana? Di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bisa tidak kita temukan di tempat kita? Insya Allah bisa. Oleh karena itu tema pada kesempatan sore hari ini apa Pak? Sudah diumumkan belum temanya? Berbuka bukan sembarang berbuka. Berbuka bukan sembarang berbuka. Karena kalau cuma buka doang, kayak tadi anak-anak muda, cuma buka doang dia ngebatalin doang puasanya, tapi nggak dapat rahmat Allah, nggak dapat pahala, justru mendapat kemurkaan dari Allah. Kenapa? Karena sembarang berbuka. Kalau nilai buka puasa kita mau bernilai pahala, setidaknya kita harus memperhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama, hendaklah kita menyegerakan berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Ketika azan maghrib berkumandang, kita segerakan berbuka puasa. Karena kata Nabi SAW,
Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kata Nabi, siapa yang ingin kebaikan, ketika sudah berkumandang azan maghrib, segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Ustaz, saya masih kuat, ntar aja bukanya habis isya. Gak boleh. Tidak nyunah. Bahkan muazin yang mau azan, itu hendaklah dibatalkan dulu. Batalin dulu, segera berbuka. Kenapa? Karena kata para ulama ini untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, Bapak sekalian. Orang-orang Yahudi mereka berbuka ketika bintang-bintang bermunculan. Kalau maghrib kan belum kelihatan tuh Pak. Ya, mereka berbuka pada malam berbukanya. Nah, kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Dan kebiasaan mereka diikuti oleh orang-orang Syiah Rafidah sekarang. Gitu. Nah, kita menyelisihi mereka dengan apa? Dengan menyegerakan berbuka. Udah, ketika azan nggak usah ngobrol, usahakan fokus. Jangan main HP dulu. Makan dan minum. Batalin puasanya. Kemudian dengan apa sunnahnya kita membatalkan puasa atau berbuka puasa? Terdapat dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, yang mana derajat hadis ini hasan sahih sekalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum salat maghrib maksudnya dengan apa? Rutab. Apa itu rutab? Kurma muda. Bapak-bapak pernah makan rutab? Belum. Ada yang pernah juga. Kurma muda seger. Rasanya manis-manis sepet. Kecut. Ya. Itu. Katanya ibu-ibu kalau mau program hamil banyak makan kurma muda, katanya begitu. Katanya ya. Itu. Kemudian fa'il lam takun watubat fa'ala tamaratin. Maka kalau nggak ada rutab, nggak ada kurma muda, maka beliau berbuka dengan tamar. Apa tamar Pak? Kurma tua yang kering, yang kita sering jumpai di Indonesia itu kurma tua. Jadi kalau nggak ada yang muda, yang tua pun jadi, ya Pak. Kemudian fa'il lam takun, kalau tidak ada kurma muda, kurma tua, hasawatin min ma'in, maka Rasulullah berbuka dengan seteguk air. Seteguk air. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya bagaimana? Pertama pakai rutab kalau ada. Kalau tidak ada pakai tamar. Bapak-bapak suka nggak tamar Pak? Kurma, suka kurma nggak? Suka ya. Sekarang kurma banyak yang enak Pak. Ada kurma tangkai itu legit Pak. Pasti suka tuh. Ya. Ada yang enak juga. Kalau suka kurma ajwa, pakai kurma ajwa. Tapi mahal ya. Jadi Rasulullah berbuka dengan
rutab atau kurma. Kalau tidak ada, maka beliau buka dengan apa? Dengan air putih, air bening atau air zam-zam mungkin ya. Gitu. Kemudian berapa jumlahnya? Apakah harus dengan jumlah tertentu? Rutab atau tamar harus ganjil? Apakah harus ganjil jumlahnya? Maka tidak harus ganjil, karena tidak ada keterangan harus dengan jumlah yang ganjil, kecuali ada keterangan-keterangan. Misalnya ketika mau sarapan, dan Nabi kan menganjurkan kita sarapan dengan 7 butir apa? Kurma ajwa, supaya enggak kena sihir. Nah, ini jumlahnya ditentukan oleh Rasulullah. Tapi kalau buka puasa jumlahnya tidak ditentukan. 1 boleh, 2 boleh enggak? 5 boleh nggak? Sekardus boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Panas perutnya ya. Jadi kira-kira juga, mentang-mentang nggak ada batasan, kita makan sebanyak-banyaknya. Jangan. Panas perutnya. Ya, secukupnya aja. Ya, bagi-bagi yang lain. Nah, ini sunnah. Jadi sunnah berbuka dengan rutab atau tamar. Ada bapak-bapak yang nyeletuk, Ustaz, pakai kurma itu sunnah. Yang wajib itu pakai bala-bala sama lontong. Orang Indonesia kan gitu, Pak. Apalah tak kinun? Apa nggak bisa diakal-akalin gitu? Kurma sunnah, Ustaz. Yang wajib apa? Bala-bala, lontong, asinan, apalagi Pak? Kolak. Aduh. Enggak Pak ya? Tetap yang sunnah itu kurma. Yang lainnya boleh, mubah gitu. Ya. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bantahan terhadap tagline yang biasa banyak beredar di Indonesia. Apa tagline-nya? Berbukalah dengan yang manis. Maka sebagian orang menganggap bahwasanya berbuka dengan yang manis bagian dari sunnah. Maka ada buka dengan teh botol, buka dengan apalagi itu yang manis-manis, Pak? Apa? Iya, marjan. Disebut ya. Padahal tidak sunnah, Pak. Tidak sunnah. Andai kata sunnah berbuka dengan yang manis, Rasulullah pasti mengganti air putih dengan apa? Dengan yang manis. Zaman Nabi ada nggak yang manis selain kurma? Ada banyak. Ada madu. Madu manis nggak? Manis. Ada buah tin. Buah tin kalau sudah matang manis. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengganti kurma dengan hal-hal yang manis tadi. Beliau menyebutkan kalau tidak ada kurma basah atau kurma rutab, kalau nggak ada tamar, maka beliau dengan air, dan air itu tidak manis kecuali iklan yang ada manis-manisnya gitu. Tapi Bapak cobain, manis nggak? Itu iklan tuh kaitannya ada manis-manisnya, padahal air putih nggak ada yang manis, Pak ya. Gitu. Nah, ini sunnahnya. Kemudian supaya buka puasa kita bukan sembarang berbuka, tadi sudah disebutkan apa saja makanannya. Maka sebelum berbuka puasa, kita mulai dengan apa? Membaca basmalah, supaya makanan kita jadi berkah. Jangan mentang-mentang udah lapar melihat kurma udah kayak kucing melihat ikan. Ketika azan Allahu Akbar langsung nggak baca bismillah. Hati-hati Pak, bisa mengurangi keberkahan. Bisa mengurangi keberkahan. Tetap kita baca bismillah dulu. Baca bismillah. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Ketika salah seorang dari kalian mau makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Baca bismillah. Fa in nasiya ay yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi. Kalau dia lupa menyebut nama Allah di awalnya, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau bapak-bapak lupa, ingat di tengah-tengah, astagfirullah, belum baca bismillah. Maka baca bismillah yang tadi, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gitu. Karena sunnahnya kita membaca bismillah ketika mau makan. Orang yang makan tidak membaca bismillah, bisa jadi keberkahannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sulit kenyang. Banyak beberapa orang makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Banyak gak? YouTuber tuh ya. Mungkin dia lupa baca bismillah gitu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la tashba." Ya Rasulullah, kami makan wala nashba, tapi enggak kenyang. Rasulullah, ya Rasulullah, kami makan tapi enggak kenyang, padahal makanannya cukup. Apa sebabnya, Pak? Ini bapak-bapak nih nanti nih, udah makan risol, bala-bala, peye, lontong, masing-masing 2, tapi nggak kenyang. Apa sebabnya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala'allakum taftariqun." Kemungkinan kalian itu makan sendiri-sendiri. Makan nggak bareng-bareng makannya, sendiri-sendiri. Maka kata para sahabat, "Na'am, iya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fajtami'u 'ala ta'amikum wadhkuru ismallahi 'alaihi yubarak lakum fihi." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaklah kalian ketika makan itu berjamaah, bersama-sama, bareng-bareng. Ini kita iftar jama'i, makan bareng-bareng, Pak. Maka jangan ada yang misah, makan di pojokan. Kenapa? Malu Ustaz celangapnya. Nggak usah, bareng-bareng aja gitu. Salah satu yang menyebabkan makan kita menjadi tidak berkah, atau ketika makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang, tidak berjamaah. Kemudian wadhkur ismallahi 'alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika makan, yubarak lakum fihi, maka Allah akan memberikan berkah, maka kalian akan diberikan berkah pada makanan tersebut. Gitu, Pak. Jadi dalam hadis ini disebutkan 2 sebab kita makan tidak berkah. Apa? Yang pertama, makan sendiri-sendiri. Ustaz, kalau di rumah gimana? Di rumah buka puasa sama keluarga. Maka bapak-bapak jangan sering-sering. Sesekali buka di rumah sama keluarga, anaknya, istrinya, makan bareng-bareng, gitu. Ya, di masjid setiap hari Ahad ya, Ustaz ya. Sabtu Ahad apa? Sabtu Ahad. Hari lain di rumah. Tuh, makan bareng-bareng sama siapa? Sama anak, sama istri. Kalau perlu punya pembantu di rumahnya, ajak, suruh makan. Jangan pembantu dipisahin, dibedain. Pembantu makannya di mana? Di belakang rumah. Jangan, Pak, ajak makan bareng-bareng supaya tambah banyak orang yang makan, tambah apa? Tambah berkah. Jangan lupa ketika mau makan baca bismillah. Supaya makanan yang kita makan jadi apa?
jadi berkah. Supaya kita makan enggak sama setan, enggak bareng-bareng sama setan. Tuh, keberkahannya hilang, diambil sama setan, bisa jadi tuh. Makanya makan banyak tapi enggak kenyang-kenyang, Mbak. Gitu. Kemudian supaya buka puasa kita menjadi buka puasa yang bukan sembarang buka, hendaklah kita berdoa dengan doa buka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang hasan, Rasulullah mengajarkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aftara, ketika berbuka, qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Suka baca doanya, Pak? Hafal enggak? Hafal. Coba. Zahabat. Kurang kompak. Ya, jangan enggak hafal nih. Coba 1 2 3. Terus wasabatal ajru insyaallah. Kapan doa ini dibaca? Apa pas mengambil makanan? Apa habis baca bismillah terus baca dhahabaz zama'u? Tidak. Karena sesuai dengan konteks doa ini, Pak, apa sih artinya? Dhahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Hilang dahaga. Terus wabtallatil uruq, dan urat-urat telah basah. Biasanya kalau dahaga telah hilang, urat-urat telah basah itu habis ngapain? Habis minum. Mungkin enggak orang belum minum, belum makan, dahaganya sudah hilang, urat-urat udah basah? Mungkin enggak? Enggak mungkin, kecuali dia nelan ludah. Basah, Ustaz. Kan nelan ludah enggak batal. Jadi bagaimana cara baca doanya? Bismillah. Ambil kurma. 1, 2, 3 boleh? 3. Kalau nambah juga boleh. Sudah? Minum air putih. Sudah? Sudah. Setelah itu, kalau kita sudah merasakan basah urat kita, hausnya sudah hilang, baru kita baca doa yang tadi, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi gitu urutannya. Ya. Ustaz, apakah boleh kita ketika berdoa baca doa yang lain secara umum? Boleh enggak, Pak? Boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ketika buka puasa atau waktu-waktu menjelang buka puasa, itu adalah salah satu daripada waktu yang mustajab. Waktu yang ketika berdoa kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika buka puasa, menjelang buka puasa, hujan. Hujan itu kan salah satu waktu yang mustajab. Apalagi sedang berpuasa, kita sedang berpuasa, sedang kelaparan. Maka 3 waktu dan tempat mustajab doa terkumpul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thalathatun la turaddu da'awatuhum. Ada 3 yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antaranya as-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika berbuka. Ketika puasa atau menjelang berbuka banyak berdoa. Kita dialihkan hari ini, Pak. Dialihkan dengan apa? Dengan hiburan. Bapak nggak afdal kalau buka puasa nggak nyetel TV, benar nggak? Ada nggak yang begitu di rumahnya? Pasti
kalau mau buka puasa nyetel TV. Ustadz, supaya waktunya tepat. Sekarang aplikasi di HP sudah banyak, Pak. Aplikasi azan, ya, aplikasi waktu sholat sudah banyak. Bahkan masjid-masjid sekarang tepat waktu. Kalau kita nyetel TV, Pak, walaupun iklannya iklan Ramadan, tapi yang ditampakkan apa tuh? Hah? Perempuan-perempuan cantik. Bener gak, Pak? Bapak-bapak yang masih normal nih ya, masih pada normal nggak, Pak? Insya Allah ya. Ngelihat, bininya ngajak ngobrol, dicuekin. Fokus ngelihat iklan. Kenapa? Karena iklannya menampilkan apa? Wanita-wanita cantik. Belum lagi yang buka aurat. Masya Allah ya. Rusak, Pak, acara-acara itu. Bagaimana kita mau fokus berdoa sementara kita terfokus, dialihkan fokus kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa? Hiburan-hiburan yang ada di TV. Makanya sudah tuh, Pak, nggak usah pakai apa? Pakai TV, nggak usah. Ya, karena banyak mudaratnya. Maka ketika kita menjelang berbuka atau mau berbuka, kita tenadahkan tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa, Ustaz? Minta apa saja, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. InsyaAllah kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kan kita nggak pernah minta, Pak. Benar nggak? Padahal di bulan Ramadan ini waktu mustajab banyak, Bapak sekalian. Bulannya aja bulan istimewa. Jadi kalau kita banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Tinggal masalahnya kita mau apa enggak berdoa. Jangan sampai kita dialihkan seperti tadi ya. Dialihkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mereka kan komersil, Pak. Iklan itu bayarannya gede apa kecil? Gede. Dia nggak memikirkan itu. Bagaimana dampak daripada iklan itu, tidak memikirkan. Yang penting iklannya muncul, iklannya laku, dan dibayar. Ya, bayar ya, iklan itu bayar. Maksudnya TV-nya yang dibayar ya, iklannya yang bayar. Gitu. Per detik hitungannya. Gitu. Jadi Bapak sekalian, ya, agar puasa kita menjadi buka puasa yang bukan sembarang berbuka, ya, maka ketika berbuka kita berdoa, ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita ingin buka puasa kita menjadi bukan sekedar berbuka puasa, maka kita dianjurkan untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Berbagi makanan iftar kepada orang-orang yang tidak mampu. Bagi takjil gratis. Takjil itu apa artinya, Pak? Makanan penyegera ya. Jadi takjil itu bukan makanan berbuka artinya. Makanan penyegera, maksudnya takjil itu kan penyegera supaya kita cepat-cepat buka dengan takjil itu begitu. Nah, kita bagi itu. Ketika menjelang buka puasa, kita punya kelebihan rizki, bapak-bapak punya kelebihan rizki. Adakan program untuk bagi-bagi takjil secara gratis kepada orang-orang sekitar, kepada tetangga. Ya. Karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadisnya adalah hadis yang hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman," siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memberikan makanan iftar, makanan untuk berbuka puasa,
kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tuh. Jadi pahalanya double. Kita kasih makan pada orang yang berpuasa, kita dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa itu. Apalagi yang kita berikan makanan itu adalah orang-orang saleh. Orang saleh itu puasanya insya Allah bagus. Orang saleh, Pak. Maka ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kita dapat apa? Pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kalau satu makanan berarti satu dapat, sama seperti orang yang berpuasa. Kalau satu hari 10 bungkus makanan, maka berapa kebaikan yang dapat kita yang kita dapatkan ketika kita memberikan makanan itu? 10. Bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah makanannya harus yang enak? Kalau bisa yang enak, yang layak. Jangan mentang-mentang makanan, yang penting ngasih makanan lah. Udah makanan apa aja dikasih, rengginang ya, dikasih buat buka puasa. Ini kan kurang bagus. Walaupun bentuknya juga masih sama, makanan juga gitu. Tapi minimal sama dengan yang kita makan. Iya. Nggak usah susah-susah, Bapak-bapak mesen aja tuh. Jelang maghrib atau habis asar ke warung Padang, mesen 10 bungkus nasi Padang. Pulang bagikan tuh kepada orang yang lewat ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka insyaallah ya kita dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Sampai jam berapa, Ustaz? Jam 6, sampai jam 6. Oke. Kemudian ketika kita mau mendapatkan ya buka puasa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang buka puasa, tadi sudah kita memberikan makanan kepada orang lain. Nah, kita yang diberikan makanan hendaklah kita berdoa sekalian, mendoakan orang yang memberi makan kepada kita. Doain orang yang udah ngasih makanan kepada kita. Kenapa? Karena doa itu jauh lebih bermanfaat daripada balasan yang setimpal. Paham gak, Pak? Dia ngasih nasi Padang ke kita, kita balas nasi warteg sama dia. Lebih bagus mana? Dia ngasih ke kita, kita balas doa. Lebih bagus mana? Lebih bagus doa. Doain orang yang ngasih makanan kepada kita. Bapak ketika dikasih sama orang makanan berbuka puasa, suka mendoakan orang yang ngasih enggak, Pak? Doain. Ya. Tuh. Karena para sahabat dulu adalah orang yang senang saling mendoakan. Ya. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita seperti itu memang. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang memberi kebaikan untukmu, maka balaslah. Fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu.
Jika engkau tidak dapati sesuatu untuk membalas kebaikan itu, maka doailah dia. Doakan kebaikan untuknya. Ya. Doain supaya berkah. Atau kalau dikasih orang, biasanya bapak-bapak bilang apa? Jazakumullahu khairan katsiran. Bisa nggak Pak? Ketika dikasih nih, Mas nih ada makanan buat berbuka puasa. Bilang apa kita? Minimal ucapkan jazakumullahu, cukup. Tambahin khairan katsiran. Apa artinya tuh? Semoga Allah membalas kepada kalian atau kepada kamu apa yang dibalas? Khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Gitu. Kalau kita tidak mampu memberikan sesuai dengan apa yang dia berikan kepada kita, maka hendaklah kita doakan, dan ini lebih bermanfaat buat dia. Jangan dikasih, udah makasih ya Mas gitu. Terima kasih juga bagus, cuma doakan Pak, doain supaya orang yang ngasih kepada kita, ya, dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Gitu. Jadi kalau ada 10 orang yang kita kasih, kita didoakan sama orang 10 kebaikan. Dan ini akan kita dapatkan kapan Pak? Nanti ketika di akhirat, balasan kebaikan ini. Maka jangan sampai kita berbagi tapi kita ngarep balasan dunia. Mungkin dapat tapi sedikit. Balasan yang sesungguhnya kapan? Nanti di akhirat, dan itu yang lebih afdal, lebih utama. Fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Disempurnakan balasan bagi kalian itu kapan? Nanti pada hari kiamat. Maka ketika kita berbagi, sudah ikhlaskan, lupain Allah yang balas buat kita. Ustaz, tapi kan sekarang banyak tokoh agama yang memberikan iming-iming kepada kita. Ketika bersedekah, kamu akan dibalas 10 kali lipat. Akhirnya ketika kita bersedekah, masih makan kepada orang yang berbuka, kita pengen dibalas 10 kali lipat. Nasi bungkus, pengen dibalas 10. Jadi satu hari kalau ngasih 10 bungkus itu Pak, pengen dibalas jadi 100 bungkus. Boleh nggak seperti ini Pak? Boleh nggak kita bersedekah tapi yang kita harapkan itu adalah duniawi, balasan duniawi? Boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun Rasulullah pernah mengiming-imingi seorang yang ketika dia bersedekah maka Allah akan berikan rizki yang bertambah. Tapi kan rizki itu tidak mesti harus apa? Tidak mesti harus barang, tidak mesti harus uang. Bapak banyak sedekah, badannya sehat. Bapak banyak sedekah, terhindar dari apa? Dari kecelakaan, dari musibah. Kan bisa jadi tuh Pak, pulang dari Nurul Iman, ada mobil kenceng, karena bapak-bapak sudah sedekah, bisa jadi Allah selamatkan dengan sebab amal baik kita itu. Sebabnya apa tuh amal baik Pak? Kan boleh kan bertawasul dengan amal baik, boleh. Ketika ditabrak, mobilnya penyok, bapak-bapak enggak kenapa-napa. Sakti Mandraguna kalau gitu. Hebat kalau gitu. Bisa jadi ini dari karena sebab kita bersedekah tadi. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang memberikan balasan sesuai dengan yang Allah mau. Jangan kita yang menentukan. Sedekah sejuta
Dibalas 1 miliar, jangan. Biar Allah yang memberikan itu. Ya. Akan tetapi ketika kita ingin mendoakan seorang dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, boleh. Kalau tadi juga boleh, jazakumullahu khairan katsiran, itu boleh. Ada doa yang lain yang bisa kita ucapkan ketika kita diberikan makanan ketika kita berbuka. Rasulullah SAW pernah berdoa. Beliau mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberikan minuman kepadaku. Maksudnya makanan dan minuman di mana? Di surga. Walaupun terkadang Allah balas di dunia, itu bonus, Pak. Tapi yang penting kita mendapatkan balasan makanan dan minuman di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih utama daripada hanya kita dapatkan di dunia makanan dan minuman, ya. Akan tetapi hanya itu yang kita dapatkan. Kemudian ketika kita berbuka puasa di rumah orang lain, suka nggak Pak? Diundang sama temennya, buka puasa di rumah temennya, suka nggak dapat undangan begitu? Nanti sore buka di rumah saya ya, insya Allah. Tapi kalau mau bawa rombongan, bapak-bapak bilang, boleh nggak ngajak istri saya? Boleh. Anak saya? Boleh. Berapa? 5. Boleh dah, gitu. Bilang Pak. Kalau nggak bilang khawatir kurang. Bilang. Tapi kalau dia tidak berkenan, maka jangan. Ya, bapak-bapak juga nanti ketika diundang sama temennya, ya, Pak, nanti sore buka puasa di rumah ana. Oh, insya Allah. Kalau mau bawa rombongan, bilang, boleh enggak saya bawa istri? Boleh. Nanti biar ditemani sama istri saya, gitu. Nah, ketika kita berbuka puasa di rumah orang lain, maka Nabi SAW memberikan tuntunan juga. Jadi inilah Islam, Pak. Indah Islam itu. Dengan doa-doa, dengan sedekah. Sampai ketika kita makan di tempat orang lain, di rumah orang lain, Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Nabi SAW ketika diundang makan, disuguhkan makan oleh Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah diundang makan oleh Sa'ad bin Ubadah, maka beliau mengucapkan, aftara indakumus saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Apa artinya? Orang-orang yang berpuasa, yang berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan malaikat pun mendoakan rahmat kepada kalian. Jadi besar nggak pahalanya ketika kita ngundang orang lain untuk berbuka di rumah kita, Pak? Besar. Ya. Apa balasannya tadi, Pak? Dibalas oleh Allah dengan pahala yang banyak, didoakan oleh malaikat. Didoakan supaya orang ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedoain siapa? Malaikat. Didoain sama malaikat, Pak. Kan kita tahu ya, malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kira-kira kalau makhluk tidak pernah bermaksiat kepada Allah, doanya diijabah atau tidak, Pak? Diijabah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berdoa kepada kita. Apa isi doa malaikat? Supaya kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat? Rahmat apa, Pak? Kasih sayang. Supaya kita dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia doakan oleh malaikat, kita didoakan supaya dapat rahmat, maka besar kemungkinan pasti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau dia berdoa, doanya ditolak apa tidak? Tidak ditolak. Kenapa? Karena dia diberikan rahmat. Rahmat itu kan dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasihi, ketika dia minta sesuatu, pasti dikasih oleh orang yang dikasih oleh dia. Bapak-bapak kalau udah sayang sama orang, Pak, sayang sama anak, sayang nggak sama anak, Pak? Anak kita minta mainan, beliin jangan. Anak kita minta buku, minta baju baru buat lebaran, dikasih nggak, Pak? Dikasih. Kenapa? Karena kita sayang sama dia, sama anak kita sayang. Maka ketika Allah sayang kepada kita, apa yang kita pinta, insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salah satunya yang tadi, Pak. Makanya mulai besok nih, kita berlomba-lomba nih, ngundang temennya buat buka puasa di rumah kita. Kita didoain sama malaikat. Ada yang coba program kayak gitu, Pak? Setelah ceramah ini, oh terbuka hatinya. Besok saya mau mengundang DKM, Masjid Nurul Iman, buat buka di rumah saya. Supaya apa? Supaya didoain sama malaikat. Ustaz ngundangnya malu karena rumahnya berantakan. Ya sudah, bawa ke rumah makan. Bawa ke rumah makan. Tapi rumah makannya yang ada apanya? Yang ada masjidnya, yang ada musolahnya. Ya, supaya kalau kita mau sholat bisa sholat. Ada nggak, Pak? Rumah makan yang ada musolahnya ada? Banyak ya, banyak. Nggak usah ke kafe-kafe. Ya udah kita undang dia. Ya. Tapi lebih afdal undang ke rumah kita. Undang ke rumah kita. Suguhkan makanan untuk dia berbuka. Maka kita akan didoakan oleh malaikat. Mau didoain malaikat, Pak? Mau nggak? Mau. Kemudian yang selanjutnya, supaya puasa kita atau buka puasa kita bukan sekedar berbuka puasa, bukan asal berbuka puasa, maka Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan kepada kita ketika kita minum, ya, setelah membaca basmalah, maka minumlah dengan 3 kali nafas. Ya, ini hadisnya dari Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika kita minum, buka puasa, minum, sudah baca bismillah tadi, sudah makan rutop, sudah atau tamar, kita minum, jangan langsung sekali habis. Sunnahnya 3 kali nafas. Bismillah nih. Lek 1. Lek 2. Lek 3. Masih haus juga. Sudah. Habisin. Boleh. Tapi adabnya begitu tadi. Ya. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa minum dengan 3 napas. Jika wadah minuman didekati kepada mulut beliau, beliau menyebut
nama Allah Subhanahu wa taala, baca bismillah. Jika selesai satu napas, beliau bertahmid, ucapkan alhamdulillah. Gitu. Jadi Rasulullah tidak bernapas di gelas. Kenapa? Karena napas kita ini mengandung apa, Pak? Setelah diteliti oleh kedokteran. Mengandung apa, Pak? Gas beracun. Kalau kita tiup, menjadi rusak itu minuman atau makanan yang kita tiup. Itulah makanya Rasulullah melarang juga ya, makanan yang panas itu ditiup. Ya. Kan kalau makan makanan yang panas kita biasanya di apa tuh, Pak? Ditiup. Ya, biasanya ditiup. Makan seblak panas. Diapain sama kita? Ditiup. Jangan tuh, Pak. Lebih baik diapain? Dikipasin. Ya. Atau tunggu sampai jangan sampai dingin, nggak enak. Bapak makan mie ayam. Tunggu sampai dingin. Mendingan tambahin es batu ya, Pak. Jadi es mie ayam. Yang nggak mesti sampai dingin juga. Sampai hangat. Jadi ketika makan tidak ditiup, dan ini lebih menyehatkan. Tuh. Rasulullah SAW syariatnya itu adalah sesuatu yang baik buat umatnya. Sampai kepada masalah makanan dan minuman saja kita dituntun oleh Rasulullah SAW supaya makanan itu berkah, supaya makanan itu tidak mengandung penyakit. Dituntun oleh Rasulullah SAW sampai kepada perihal minum saja kita tidak boleh bernapas di gelas, ya, atau meniup makanan dan minuman kita. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ketika yang tadi sudah makan, sudah minum, sudah berdoa buka zahabaz zawa'u, maka setelah makan, setelah minum, kita tutup dengan apa? Dengan doa. Karena tadi kita mulai dengan apa, Pak? Dengan doa. Maka kita tutup dengan apa? Dengan doa. Siapa yang hafal doa setelah makan? Ini jangan kalah sama anak TK nih, Pak. Siapa yang hafal? Pak Ustadz nggak hafal. Kalau nggak hafal minimal baca hamdalah. Pak Ustadz tapi nggak apakah nggak baca hamdalah? Perlu diketahui, Pak. Bacaan hamdalah itu bukan bacaan ketika apa tuh namanya, Pak? Apa? Apa? Sendawa ya. Bacaan alhamdulillah itu kita baca ketika kita setelah makan, baik ataupun tidak. Baik sendawa ataupun tidak. Jadi jangan salah kaprah nih, Pak. Kadang-kadang kita salah. Ustaz enggak udah enggak usah baca alhamdulillah. Salah, Pak. Tidak sendawa ataupun sendawa, tetap ketika setelah makan kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Makanan, minuman rizki apa bukan? Rizki. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan dan minum. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirangkum oleh para ulama kita ketika berbuka puasa. Kita bukan hanya ingin sekedar berbuka, tapi lebih kepada berbuka yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya khususnya dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu serta para hadirin sekalian semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini
langsung kita bisa amalkan ketika kita hari ini iftar jama'i, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan walaupun hanya sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.